Selamat datang di Istana Gebang, Balai Kesenian, komplek rumah atau kediaman Bung Karno, dan beberapa pusaka beliau berada di sini. Ini gazebo apa ya? Ukiran kokol, apa namanya, kentongan robyong peninggalan almarhum Bung Karno. Ini gong perunggu yang cukup besar, dan ini ada satu hal yang unik. Di dalam gong ini ditempeli lambang bendera tiap negara. World Peace Gong, gong perdamaian dunia. Gongnya cukup besar, sekitar 2 meter lebih, diameternya 2 meter lebih. Cukup luas pemirsa, ternyata pekarangan dari rumah Bung Karno. Ini penampakan rumah almarhum Bung Karno dari depan. Ini penampakan halaman samping dari rumah kediaman sang proklamator Bung Karno, dan ini masih original, masih utuh untuk bangunannya seperti dulu. Dan ini pendopo samping yang sering digunakan oleh Pak Soekarno untuk mengumpulkan koleha-koleha. Pemirsa, tampak mobil antik peninggalan Presiden Insinyur Soekarno, dan mobil ini yang dikendarai beliau semasa menjabat presiden. Konon katanya mobil ini anti peluru. Subhanallah, mobilnya masih ada. Ini mobil beliau masih utuh. Ini mobil kepresidenan, dan ini anti peluru pemirsa, yang dibuat memang khusus untuk Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Mudah-mudahan barokah dan karomah beliau bisa hadir untuk saya. Amin ya rabbal alamin. Masih mulus, mercy. Beliau duduk selalu di belakang. Assalamualaikum Pak Soekarno.
Assalamualaikum. Berarti ini dengan Bapak Sinten nggih? Pak Agus. Pak Agus yang bertugas di sini, Pak? Iya, saya asli kelahiran sini. Asli kelahiran Blitar. Iya, karena saya kan ikut bapak saya. Bapak saya dulu kan abdi dalamnya kakaknya Bung Karno. Oh, nggih. Sekarang masih ada. Sekarang usia 93. Berarti ini rumah orang tuanya Bung Karno. Orang tuanya Bung Karno. Iya, tapi Bung Karno pernah tinggal di sini berarti Bung Karno waktu di kecil. Sini, tidak salah, usia 18 tahun sampai jadi presiden. Di sini dari sini. Iya, Bung Karno lahir di Surabaya, kakaknya lahir di Bali. Jadi Bung Karno dulu aslinya namanya Pak Kusno, saya terus ganti nama Pak Soekarno. Iya, di sejarah itu asli nama beliau almarhum Bung Karno Pak Kusno, karena sakit-sakitan diganti nama Soekarno. Dan yang mengganti kalau di dalam cerita itu bukan orang sembarangan. Ayahnya dari Patian Tulungagung, dulu kepala SR Sekarang di Blitar. Berarti ini bangunan asli dari tahun 1994. Pemugaran. Bangunan tahun 1884. 1884 ya. Punya Antoine Portil kepala Tasum dari Belanda, terus sama ayahnya Bung Karno dibeli. Iya. Berarti ini termasuk properti meja kursi masih asli ya, Pak ya? Ini ruang santai. Ruang santai. Makannya ini dulu untuk rapat Pak Supriyadi pemberontakan peta. Dulu Bung Karno suka makan nasi pecel, duduk-duduk sama rakyatnya. Ini gudangnya. Ini gudang. Ini sepeda abdi dalamnya sini. Ini sepeda asli. Sini. Oh. Jadi inapnya otomotif Amsterdam. Dari Amsterdam. Berarti termasuk yang ini masih alat-alat asli semua ya, original. Iya, itu dapur dalam, dapur luar, kamar mandi masa kecilnya Bung Karno juga ada nanti di belakang. Kamar mandinya ini sumur tua. Oh, ini sumur yang dari tahun 1884 juga ya, sumur tua ya. Yang katanya sumber mata airnya tidak pernah habis walaupun musim kering. Iya, ini dapur dalamnya ini. Dapur dalam. Ini dapur dalam. Ini dapur luar. Oh, iya. Kamar mandi masa kecilnya Bung Karno ini. Ini. Mau basuh muka, mau silakan, ini kamar mandinya. Oh, ini kamar mandi yang sering digunakan sang proklamator Bung Karno. Barokah, ngalap barokah. Cuci muka. Hari itu sok lah. Ini Mas Wahyu mau masuk ke kamar mandi pertama yang sering dipakai Bung Karno. Dalam? Dari Brebes. Brebes nih, Pak. Ya, itulah habis Mas Darsa, kemudian anggota dewan kita Mas Dedi mau mencoba mengambil berkahnya dari sumur dari kamar mandi Bung Karno. Barokah, Minta berkahnya. Milu jadi jama gede siga almarhum proklamator. Amin. Sumur tua yang dibangun tahun 1884 dan ini memang ditutup karena cukup besar kemudian dalam. Dan sumur ini walaupun musim kemarau yang luar biasa, sumber mata airnya tidak pernah habis, saudara. Ini gamelan, gending Jawa, dan ini barang-barang original semua. Ini ruang apa namanya tadi, saya lupa. Tempat-tempat dokumen bersejarah beliau.
foto-foto beliau waktu kecil, kemudian dan ini peralatan-peralatan beliau yang sering dipakai sampai saat ini, termasuk di dalamnya ada uang kuno. Ini keris-keris beliau tersimpan di sini, pusaka-pusaka. Nah, ini ruang utama dari rumah kediaman Bung Karno yang milik orang tua dari Bung Karno. Dan ini semua perkakas masih original. Dan ini ruang apa Mas ini? Ini kamar utama Presiden. Kamar Pak Proklamator Presiden Soekarno setelah menjadi presiden. Oh, dan itu sepertinya pusaka beliau yang pegang itu kalau lihat di foto. Itu ya itu pusakanya, putih itu tongkat yang di sini. Oh, di rumah ini. Jadi ini terbuat dari gading gajah dari India. Ini. Assalamualaikum. Kalau yang ini milik orang tuanya. Nggih, nggih. Ini yang dari India, ini yang gading gajah, yang putih. Assalamualaikum. Mau foto dulu bisa. Alhamdulillah bisa masuk ke kamar pribadi Bung Karno. Kamar utama Presiden. Bapak kalau belum foto langsung jadiin. Tadi teman-temannya ada foto. Dan ini 3 buah pusaka pemirsa. Yang 2 ini adalah pusaka milik dari kedua orang tua Insinyur Soekarno, dan ini pusaka Pak Insinyur Soekarno yang diberi dari negara India. Dan ini gading, saudara. Setelah dari kamar pusaka, kamar pribadi yang ada pusakanya, kita memasuki kamar berikutnya. Dan ini kamar ruang kamar tamu. Setiap beliau menerima tamu ditempatkan di sini. Tertata rapih dan masih original. Sampingnya juga ada kamar tamu, kamar keluarga, sama masih original. Dan ini tembus ternyata ke kamar depan berikutnya. Luar biasa. Ini ruang tamu dari Istana Gedong. Dan Bung Karno sering menerima tamu di sini. Ini dilarang duduk. Dilarang duduk. Dari depan masuk ke tengah lagi, balik lagi. Ini juga sama, larangan duduk untuk menjaga keawetan dari bangku karena sudah berumur dari tahun 1884.
pintu depan masuk rumah kediaman Presiden RI. Ruang samping kiri masih dalam satu komplek di kediaman Insinyur Soekarno. Dan semua kusen, tembok, dan lain sebagainya masih original. Saatnya kita akan pulang setelah berkunjung ke situs-situs peninggalan Bung Karno. Dan ini di samping kiri tempat parkir ada stand-stand warung kopi, makanan. Rumahnya Bung Karno. Udah. Oh, belum. Bagi pengunjung. Mas, masukin. Coba kita mau ke tempat souvenir. Sabrek. YouTuber Jaro sisa golek duit toh. Betul. Ini tempat souvenir kerajinan tangan, kaos Bung Karno. 103, 104 mungkin. Yang ini 103, nanti apa yang suka? Apa yang harusan itu 75. Yang komplit aja. Itu juga bagus. 103. Silakan dipilih. Makan. 300. Ya Pak, PF-nya Pak ketinggalan. Pak, habis dari sini kemana Pak? Ke Batu, Malang. Ya 103 kaos kamu. Pemirsa, ini nggak bisa ditawar 50 ribuan. Udah murah Pak ini. Udah ditawar 203, murah sekali. Terima kasih. Pak, kaosnya buat anaknya nih. Yang gede ada ini amusan juga. Oh, anaknya gede-gede. Nih, ada gede. Tapi cukup. Enggak. Hanya sedikit belanja. Bukan karena banyak uang, tetapi minimal kita membantu warga yang hidup mengandalkan dari penjualan souvenir di Komplek Bung Karno. Kita kembali ke mobil. Oke, kita saatnya kembali ke mobil untuk OTW. Oke, bagaimana kesan Anda terhadap perjalanan ziarah kali ini? Dongannya kurang sakti gue sedih temen ya. Iya. Harusnya Bang Kobra yang memimpin. Kobra.